Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM, tepatnya Habib Senior ya, Buya Mr. TM ya, di kampus Taklim Ma'rifat Lamongan. Judul yang kita angkat kali ini adalah koreksi agama besar-besaran di akhir zaman. Jika sistemnya salah ya, maka seluruhnya akan ketarik ke arah sistem yang salah dan membuat output yang salah. Tapi jika sistemnya telah solid, kuat dan benar, maka siapapun yang ada di dalam sistem terproses menjadi benar. Itu hukum ya. Nah, ada sistem dunia dan ada sistem yang lain yang berlaku. Itu hukum ya. Kami terangkan agama ini sebagai sistemik. Di depan sistemik adalah metodologik. Berarti aturannya harus baku. Ya, tersistem itu harus baku. Bisa dianalisa ilmiah. Makanya ada 3 poin ya. Ada Rasul, ada kitab, dan ada metodologi. Nah itu bukti tersistem ya. Kalau nggak tersistem, aur-auran, terserah versi ini, versi itu. Aku sholat corong ini, kamu sholat cara gitu. Nah itu aur-auran. Kalau ada 3 tadi ya, ada Rasul, ada kitab, dan ada metodologi, berarti agama itu harusnya tersistem. Nah, dari dulu sebetulnya agama itu adalah makrifat ya. Tapi sekarang telah downgrade menjadi sebatas teori pengetahuan atau hanya sebatas konsumsi akal atau ilmunya adalah ilmu syariat. Nah sekarang ini sudah jarang ya kita ketemu orang yang beneran bisa menunjukkan jalan menuju mengenal Allah ya. Caranya, syarat rukunnya, gurunya, prosesnya. Ini nggak ada yang bisa menerangkan ya. Kecuali yang memang betul-betul qualified, yang ahli praktek ya. Maka dia solid kuat ya. Akan dibentur dari badai dari manapun dia tetap kokoh ya. Nah inilah ya pekerjaan yang dikerjakan oleh Habib Senior Mr. TM ya. Dengan Taklim Ma'rifat. Sekilas kami ini memang salah sekali di hadapan banyak orang ya. Di kacamata pandang banyak orang kami ini sesat, kafir, bid'ah, arogan, ngawur, dan sebagainya. Tapi satu key point ya, kami terangkan ini secara ilmiah. Maka ilmiah akan berlaku hukum tahan uji, tahan banting, tahan sorot, tahan analisa. Dilihat dari manapun sudut tetap dibenarkan oleh akal nalar. Nah ini dia kekuatan kita di situ ya. Nah sistem dunia ini telah rusak ya separah-parahnya ya. Sistem dunia rusak, sistem agamanya pun rusak. Dan sebetulnya di dalam sistem yang rusak, apapun itemnya itu harusnya juga telah rusak. Itu hukum ya. Orang baik masuk ke sistem jahat menjadi jahat. Itu hukum ya. Jadi saya nggak menyalahkan personel yang sebetulnya, nggak menyalahkan itemnya. Karena sistemnya telah rusak. Maka outputnya adalah orang-orang yang rusak. Sebetulnya saya tidak memuji ulama-ulama dunia, tidak ya. Tapi karena ulama ini ada di balik sistem yang mutlak, sistem yang rusak, dan juga membuat output sistem yang rusak, karena dia punya andil besar ya, mendogma masyarakat tentang agama yang dengan sistem rusak.
maka kami harus potong mata rantainya ya. Jadi kami harus hilangkan itu dan kami harus mengedukasi masyarakat tentang cara beragama yang benar. Harus lewat tadi ya, Rasul, kitab dan metodologi. Sekarang ini ya, kita ketemu zaman ya yang dulu disampaikan oleh Nabi, akan dekat masa Islam akan hanya tinggal namanya saja, Quran hanya tinggal tulisannya saja, masjid kalian banyak, bagus-bagus di mana-mana. Tapi kosong dari petunjuk. Bukan sedikit ya, kosong dari petunjuk. Petunjuk itu apa sih? Yang mengarahkanmu menuju Allah Ta'ala. Itu petunjuk. Makanya jari telunjuk ini loh, sana loh, ke sana. Nah, ini kamu nggak diarahkan menuju Allah Ta'ala. Sama sekali nggak ada petunjuk dan kamu nggak bisa menerima petunjuk. Nah itulah yang terjadi di masjid-masjid yang sekarang ya. Dan yang terakhir ya, dan ulama-ulamanya adalah sejelek-jelek sejahat-jahatnya makhluk di bawah kolong langit. Yang dari mereka lah fitnah agama itu bermula dan akan kembali kepada mereka itu fitnah. Inilah zamannya ya. Mereka nggak sadar, mereka nggak tahu bahwa mereka adalah, kalau nggak dua ya, penipu atau tertipu. Nah, Dajjal punya sistem yang luar biasa ya, sehingga orang-orang yang di mimbar, yang di atas mimbar, yang punya penganut ya, yang dikagumi banyak orang ceramahnya, itu gelombangnya yang dimasuki oleh iblis ya. Sehingga mereka berdakwah tapi tidak memberikan petunjuk sama sekali akan Allahu Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Banyak orang beragama tapi tidak kenal Allah. Banyak orang sholat, orang ngaku Islam, ngaku iman, tapi Allah nggak ada yang kenal. Dan kami bom ya, kemarin ya, sengaja kami dengan bahasa antagonis ya, goblok, taek, matamu. Kita tunjukkan pembanding ya di depan banyak publik ya, di depan publik banyak orang ya, bahwasanya kalimat saya nggak bisa dibantah tentang syahadat bersaksi. Sekarang sudah nggak ada yang tahu tentang syahadat. Yang kedua kemudian cara mengingat Allah, saya jamin nggak ada yang tahu. Demikian juga cara sholat yang bisa nyambung akan Allah Subhanahu wa taala. Gak akan ada yang tahu. Karena harus tahu jalan dan caranya. Walaupun caranya kau tahu, tapi tidak ketemu jalannya, gak akan bisa. Itu dia ya. Makanya kami geber, tetap kami berani ya di atas angin ya. Gak akan ada seorang pun yang berani membantah uraian Mr. TM tentang syahadat. Yang itu harusnya bersaksi ya, bukan mengucapkan. Makanya saya tunggu-tunggu, akan ada dua pertanyaan ya. Kalau saya salah, salahnya di mana? Kalau saya salah, yang benar bagaimana? Saya tunggu-tunggu nggak ada yang nongol ya. Harusnya publik bisa menilai dong. Loh, seberapa banyak ini ulama di Indonesia ini? Ada ratusan, ribuan, puluhan ribu bahkan, betul ya? Puluhan ribu, bukan jutaan ya. Ulama, Kiai, Ustadz, Gus, Buya, Habib, Mursyid. Kenapa enggak satu pun yang nongol tentang ini? Demikian juga cara mengingat Allah ya. Karena kami terangkan ilmiah, maka banyak orang kaget-kaget. Loh, iya ya, tapi masuk akal. Nah inilah ya. Enggak jauh-jauh saja, misalkan ya, kita di Jawa Timur sering ketemu syair tanpa waton ya. Itu yang dikenal orang dengan syairnya Gus Dur. Atau yang ditahu itu syairnya Gus Nizam. Sudarjo ya. Di situ di setiap masjid, musola, langgar ya. Setiap mau datang sholat itu disetel ya. Ngawiti ingsun kelawan siiran Karana muji marang pangeran dan seterusnya. Didengarkan itu. Di situ ada kalimat ya.
Kalau kamu hanya ngaji syariat bloko, ngaji syariat tok, kamu tuh kafir. Tapi kamu nggak ngerti kafirmu dan bisanya mengkafir-kafirkan orang lain. Kemudian ada anjuran, tingkatkanlah ilmumu ke tarekat, hakikat, dan ma'rifatnya loh. Agar rohmu nggak kesasar, jiwamu nggak kesasar pulangnya nanti loh. Kemudian diterangkan lagi, Al-Quran Qadim, wahyu yang tak berlafal, tak berhuruf, tapi bisa dibaca. Bagaimana cara bacanya? Nah, ini dia ya. Kemudian ada juga diterangkan ya, zikir lan suluk, jangan tilali. Suluk loh, ono suluk ya. Ada juga istilah kudu rangkulan rinolan wengi. Berpegang kuat-kuatlah akan guru sejatimu yaitu mursyid. Nah pertanyaannya, itu kau dengar tiap hari bahkan sampai sekarang. Tapi ditanya, sudahkah kau masuk tarekat? Apa ikut tarekat? Iya tak? Sudah kau bisa membaca ayat-ayat Qadim? Quran Qadim? Apa itu loh? Sudah kau ketemu guru sejati? Belajar ilmu, zikir lan suluk? Apa itu loh? Ya, banyak orang mendengar sampai sekarang ini di Jawa Timur tiap hari, setiap datang mau waktu sholat ya, disetel itu di mana-mana. Tapi apakah kau mempraktekannya itu loh? Bahkan ada yang dibikin koplo ya, betul ya? Ada dibikin lagu, dibikin apa itu? Semua. Kenapa? Tertarik dengan syairnya, tapi tidak mempelajari isinya. Lah ini dia. Mereka hanya tertarik dengan kulitnya saja. Demikianlah Islam yang sekarang ya. Di mana-mana orang diskusi tentang kulitnya. Lah isinya siapa yang bisa ngajarkan? Jelas-jelas ya Mr. TM ya. Habib senior ya. Buya senior. Mr. TM menerangkan demikian detail ya, ilmiah ya. Yang dulu ini adalah perkara yang pantang diomong orang ya. Karena ini ilmu yang tingkat tinggi kata orang. Ini ilmu rahasia. Kalau kalian ngomong ini, halal darahmu nanti. Itu dulu ya. Tapi oleh Mr. TM diilmiahkan ya, sangat detail ya. Rumus, hukum, parameter, variabel, gaya, teori, potensi dan sebagainya itu kami terang secara detail. Kita lemparkan ke publik. Live, lewat video, teori, kemudian rumus, uraian, gambar. Tapi lagi-lagi inilah ketemu zaman yang kata Nabi, Islam hanya tinggal namanya saja. Nah ini dia ya. Jadi apa judul saya lupa sih? Nah dengan adanya taklim ma'rifat inilah ya, kita koreksi besar-besaran ya. Dan saya nggak ngomong di balik layar ya, percuma. Saya ngomong di depan publik, live, dan bisa dianalisa, dihitung oleh banyak orang. Bagaimana saya kritisi ulama-ulama dunia ya, yang mereka nggak akan mungkin bisa menerangkan cara prakteknya syahadat. Loh, ini live loh di publik. Kalau Mr. TM ini salah, sudah dari kemarin kita ke polisi. Sudah pasti disidang sama Majelis Ulama India. Betul ya? Boro-boro foto, video saya itu live di mana-mana kok. Kami nggak memusuhi ulamanya, bukan ya. Ulamanya adalah bagian dari item, dan item adalah bagian dari sistemnya yang telah rusak. Dan kami mau memperbaiki sistemnya, maka itemnya pun ikut terkoreksi dalam hal ini. Itu hukum ya. Nah makanya ya, agama yang versi Nabi adalah awaluddin ma'rifat dan akhiruddin pun ma'rifat ya.
bahkan ya kesalahan-kesalahan fatal ya. Ini boleh ya di cross check ya, apakah betul ya? Dan nalarm dipakai dong. Kata Ustadz Abdul Kumat ya, di mana-mana coba di video-videonya ya. Kita ini hidup nanti kemudian mati kemudian ketemu kubur, ada sisa kubur, bla 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 bla. Nanti dibangkitkan, dikumpulkan padang mahsyar, kemudian timbang amal, kemudian ini surga, ini neraka. Betul ya? Gitu ya. Mereka ulama-ulama dunia loh beranggapan akhirat itu nanti, betul gak? Ini dugaan, betul gak? Sedangkan Nabi, ya, kalau Nabi sampaikan itu dugaan apa kenyataan? Kenyataan. Beliau membuktikan Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Zulkifli, dan seluruh Nabi-Nabi dan Rasul menyampaikan tentang surga dan neraka saat mereka masih hidup. Itu ribuan tahun yang lalu, puluhan ribu tahun yang lalu. Akhiratnya sudah ditemui. Lah sekarang, kok ada yang bilang akhirat itu nanti loh. Kira-kira bagaimana coba kira-kira ya? Mereka katanya niru Nabi, betul ya? Ya kan? Ini kita harus mengambil contoh ya daripada junjungan Rasulullah Muhammad. Kita ikuti saja apa cakapnya. Itu yang Quran dan hadis itu kita ikuti saja. Nabi sampaikan, ya, beliau menyampaikan tentang akhirat termasuk surga dan neraka, betul nggak? Itu Nabi Muhammad ya. Itu zaman 1500-an yang lalu. Beliau menyampaikan saat masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup. Di zaman 1500-an yang lalu masih hidup bisa cerita. Akhirat termasuk kubur barzah loh. Lah sekarang loh. Katanya niru Nabi ya. Mereka beranggapan akhirat itu nanti loh. Aneh ya. Katanya mereka nunggu mati katanya. Iya gak loh? Loh, ya kira-kira yang dipercaya siapa? Kalimat Nabi Muhammad atau kalimat mereka saya tanya. Ini apa gak parah nih? Berarti ada sesuatu ini, ada yang aneh ini. Jangankan Nabi Muhammad, Nabi saya ketemu. Nabi Musa, seluruh Nabi-Nabi dan Rasul. Zaman puluhan ribu tahun yang lalu saya ketemu kok akhirat. Nah zaman ini loh. Katanya akhirat itu nanti katanya loh. Membagongkan ya. Loh ini kualitas ulamanya loh. Yang kalian undang-undang ya itu yang kalian gemari. Itu baru tentang akhirat. Tentang Rasul pun demikian. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Katanya mereka sudah gak ada lagi Rasul. Kemudian ada lagi tentang sifat wujudnya Allah. Katanya ya, syahadat itu mengucapkan, padahal bunyinya apa? Bersaksi loh. Gimana coba? Kita ikuti syahadat yang diajarkan Rasulullah atau diajarkan ulama sekarang? Ya Rasulullah dong. Itu harus ada yang kau saksikan. Siapa dia? Wujudnya Allah dan Rasul. Kan gitu ya, di syahadat loh. Ini dunia loh ya, makanya kami geber ya. Kami berani berhadapan-hadapan dengan ribuan jutaan ulama berani. Oh, ini ilmiah kok. Bunyinya jelas, nggak pakai tafsir-tafsiran ya. Bersaksi itu beda dengan mengucapkan, lah jelas loh. Ya apa enggak loh? Inilah bahayanya dogma ya. Jadi kita ini dijajah dogma. Oleh Barat kita dijajah dengan gaya hidup. Oleh bangsa Arab kita dijajah dengan dogma, candu agama. Akhirnya semua ke Arab-Araban kalau masalah agama. Gayanya, gaya hidupnya ke Barat-Baratannya gak loh. Aku wong Jawa, ya tadi Jawa ngene nyel ini ya. Ya biasa wae. Gak perlu pakai surban, pakai jubah, pakai topi koboi. Kebetulan aku penggemar topi laken ya. Topi fedora ya. Karena apa? Boys gitu ya. Ya, jadi nggak perlu pakai resmian biar dipanggil ulama, dicium tangan kanan si kiri saya, nggak perlu, dikagumi orang nggak perlu ya. Lebih sulit sekarang menjadi orang jelek daripada orang jahat ya, karena semua orang ingin baik, betul nggak? Karena ditampil ya sebagai orang jelek di musuh orang nggak ada yang siap. Kalau misalnya di musuh jutaan orang, oh siap. Sebelum dimusuhi udah tak maki-maki duluan mereka. Goblok, matamu jancuk, tai asu. Lho ngono lho.
Loh, ya gak ojek lo. Lianya aja gak berani begitu lianya itu ya. Jeketek loh, Mr. TM yang berani. Lianya gak ada yang berani ya. Karena apa? Mereka terdogma ya. Seorang pendakwah harus kelihatan alim, lemah lembut, kemudian santun, kemudian tukang kawin. Ya gak? Jelimet cerita agama nang gune. Iku sapa sing ayu iku? Kenal lo. Ya gak lo? Wake. Oh, ternyata pejantan. Tak kira apa? Tak kira pendakwah ternyata pejantan dia, ya. Wedoan dipikiri ya lho, ya gak? Wake. Begitu dari kiai langsung rabi mana ya gak? Iki sunah iki. Jancuk. Agama isine kentu tok ya. Aduh. Ya. Jadi ya, ini live saya di publik ya. Jadi kalau kalian nggak tahu praktik syahadat, berarti kalian belum Islam. Kalau kalian belum dibayar nur iman dan nur kitab, kalian belum iman. Islam kamu nggak ngerti, iman kamu nggak ngerti, gimana kau mau sampai? Gimana kau mau ngerti agama ya? Ayo dibantu ya, dakwah taklim marifat ya. Tapi kami jamin ya, pasti dimusuhi banyak orang ya. Kamu harus siap mental baja ya. Dimusuhi dari segala macam penjuru ya. Bisa jadi keluargamu, tetanggamu, lingkungan sekitarmu, musuh semua. Tapi saya masa bodoh ya. Saya dimusuhi orang ternyata nggak makin kecil ya Pak Joko ya. Itu makin sedap aja ya, sama makin besar ya gak loh. Di mana-mana ya orang memusuhi taklim marifat ya, wajar tuh wajar. Dan Anda benar kamu memusuhi saya. Tapi juga saya juga pasti akan besar ya. Gak mungkin saya mengecil, gak mungkin ya. Itu hukum ya. Nah, saya menikmati dimusuhi orang, menikmati ya. Karena saya tahu ya, ibarat air akan menjadi matang, itu lewat proses mendidih dulu. Bergejolak itu kan. Oh, kalau mendidih, oh sebentar lagi matang ini, itu enggak? Tapi kalau kau nggodok air, kau enggak mendidih, wah ini cemas gitu loh. Kapan matangnya itu enggak? Nah, kalau misalnya kalau dimusuhi dari mana-mana, oh betul ini. Saya pun gembira ini, dimusuhi dari mana-mana. Yes, ayo. Musuh saya di mana-mana ya. Biarpun ke orang keramat, orang sakti, orang apa, bebas. Gak satu pun boleh 100. Gak 100 pun boleh 1000. Boleh. Prasmanan ya kalau saya minta TM ya. Tepatnya Habib senior. Ya, bukan Habib kayak gitu deh ya. Buya senior ya. Hadratus Syekh ya. Kan ono Syekh Gos itu loh. Gos. Aku gak nyindir orang. Gos itu apa sih? Hantu. Ya, Hadratus Syekh. Syekh itu kan gurunya hantu, ya toh? Ono sing apa jubai pink, jubai lorek-lorek, jubai polkadot. Ono, aku gak nyebut orang kok. Nah, iki Hadratus Syekh ya. Oleh gak? Ya oleh saya karep guyonan tok kok jenenge kok ya. Bagi mereka jeneng kan sakral ya. Nama sakral bagi saya, taek. Karena sakral sama sekali ya. Saya lebih mengagumi Pak Slamet daripada mereka, asli loh. Nah, Pak Slamet jadi jagoan pasang bata ya gak? Masa pencang-pencang saya tetap senang gitu dengan baktinya ya. Saya kalau di sini nyari Pak Slamet, mana kerjanya Pak Slamet? Saya cari itu, pasti salah itu. Tapi saya senang ya. Nah itu dia ya, daripada ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi isinya ular. Itu kayak apa ya? Ya biasa lah ya. Gak usah karap-karapan ya. Nek ngomong janjuk cara apa Madura ya? Cara Madura, cara Surabaya ya. Derema jong. Patek celeng jong. Oleh ya. Nek Madura ya, cara misi aja ngomong bullshit atau damn it, jangan ya. Patek celeng ya. Tai lasso, cukimai. Nah itu. Ya oleh gak? Jadilah warga negara yang baik gitu. Ngumpat pun pakai ngumpat dari bahasa lokalmu sendiri ya. Jancuk kan dia, gitu. Gak usah jadi bahlul. Wah, gak usah ngono-ngonoan ya. Ya gak usah ke barat-baratan ya. Gak usah ke arah-arapan ya.
Omong ngarapati genah kok ya. Wis dadi wong biasa ya. Gak perlu dikagumi orang gak apa-apa ya. Dimusuhi orang gak apa-apa ya. Gak dimusuhi pun gak apa-apa ya. Anggap aja ini isi goreng ya. Enteng gitu ya. Kalau kamu ingin minum ya minum lah. Kalau ingin makan ya makan lah. Gak usah takut ini takut itu ya. Ini duniamu sendiri. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini Indonesia ya. NKRI harga mati ya. Ini Mr. TM ini sangat pro Indonesia ya. Bahkan ini kita bongkar ya kearah-harapan yang keliru ya. Yang keliru ya. Yang bikin mabuk kearah-harapan yang memabukkan itu. Atau apa ke barat-barat yang memabukkan itu ya. Biasa saja ya. Saya walaupun keren ya tetap biasa aja kok ya. Iya gak? Daripada kamu sholat, gak ketemu teknik dan saluran jalannya, gak dapat apa-apa, ya dah. Daripada kamu zikiran, gak ketemu teknik dan saluran jalannya, gak dapat apa-apa. Daripada kamu tirakat, sampai poso 40 dina 40 bengi Pak Slamet, ya Pak Slamet. Gak mangan, gak ngombe, gak melungker sampai ususnya gantet, ya gak lho. Nah, nek ususnya gantet itu digrojok karo asam kawak lho. Aku ngerti, lakon ilmu ngono ngerti. Ngerti. Iku 40 dina gak mangan, gak ngombe, goblok ku biyen. Nah, kira biasa aja ya. Yang penting teknologinya ya. Tirakat hebat tapi nek gak ketemu teknologinya percuma itu ya. Nah, kalau ada jarak 10 juta kilometer ya, kau pakai teknologi apa-apa yang kuno, tetap lama, betul gak? Tapi kalau teknologi pakai gelombang wasilah, hanya itu kan detik sampai enak ya. Gak perlu tirakat-tirakatan ya. Gak perlu sing gedu-gedu ya. Yang penting kau menggandeng teknologinya tuh gak? Ya ini kita beda di teknologi ya. Namanya teknologi itu bahasa Arabnya apa? Thoriqah ya. Makanya kita bahas, kita urai ada teknik dan saluran jalannya itu teknologi ya. Dan demikian ya. Dakwakan terus kemana-mana ini angin segar ya. Dulu kita dimusuhi hampir 99% ya. Kita sekarang enggak ya, berbeda arah ya. Uran-uran telemarifat, wah banyak jempol, banyak yang appreciated ya. Kemudian banyak yang share ya. Nampaknya dunia ini akan berbalik mendukung taklim marifat ya. Gak usah khawatir ya. Lambat laun orang akan tercuci otaknya dari dogma-dogma ke Arab-Araban, ke barat-baratan ya. Ini Indonesia Raya ya. Nah, jadi orang Jawa, jadilah orang Jawa yang beneran ya. Jadi orang Sunda ya, jadilah Sunda beneran ya. Kita ketemu di bumi Nuswantoro Indonesia Raya ya. Ini bangsa besar. Bangsa yang dulu ya. Angan-angannya Patih Gajah Mada mau disatukan semua ya. Itu kalau nggak visioner dan revolusioner, nggak mungkin tuh punya angan-angan seperti itu ya. Demikian juga Bung Karno ya. Demikian juga pahlawan-pahlawan nasional kita ya. Nah, kita junjung tinggi ya. Termasuk kita support kepolisiannya, hukumnya, kemudian pemerintahannya, dan kemudian ahli-ahli agama yang benar ya. Kalau semuanya on the right track ya, on the right way, enak semuanya. Itulah sistem ya. Yang bikin rusak kan adalah bajingan tengik-tengik ini ya. Yang ngerusak ya, sistem yang dia rusak ya. Itu kita bereskan ya. Maka kita dukung NKRI, pemerintahan, hukum, aturan positif ya. Kemudian kita sosialisasi yang baik dengan masyarakat sekitar ya. Kita nggak ada anehnya. Saya tanya, syariat kalian diajari aneh-aneh nggak? Ada paksaan nggak? Disuruh bayar-bayar nggak? Enggak. Ya, ada nggak kalian dipaksa-paksa di dolimi sini? Enggak. Ya demikian ya. Ini biar orang nggak salah paham dengan kita ya. Nah, alhamdulillah ya. Mungkin saat ini cuma kita ya yang berorientasi untuk visi misi merubah dunia lewat perubahan pembaruan agama samawi di akhir zaman ya. Mudah-mudahan akan diikuti banyak yang lain ya, bergabung ke Taklim Marifat ya. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, billahi ridhol innayah, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.